Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijat wa sirri sari bi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Sadaqallahu azim. Yang artinya maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjalankan hambanya ismi fis sama Ahmadun ismi fil ardi Muhammadun. Nama di langit sebelum lahir Muhammad, Ahmad namanya. Lahir ke dunia bernama Muhammad. Berumur 41 bergelar Rasulullah. Nah, jadi berarti Nabi kita dijalankan. Kan keterangannya tadi, Maha Suci Allah Ta'ala yang telah menjalankan hambanya. Berarti Nabi kita dijalankan oleh Allah, itu tauhid. Karena kau berjalan sorangan. Berarti barang yang dijalankan berarti ada Allah Ta'ala pada diri Nabi. Nah, makanya kan di situ banyak nama madahkan. Muhammad lawan Allah Ta'ala itu jauh berjarak. Hanya kan Allah Ta'ala tadi kan menjalankan Muhammad, berarti ada aja Allah Ta'alanya. Lalu keluar hadis kursi, man zanna anna Muhammadun arabihi bayi dan bakat kafara. Barang siapa yang memadahkan Muhammad lawan Allah Ta'ala itu jauh, maka orang itu kufur, berarti kada ke mana-mana. Tapi kan ada itu ilmu hikmah, perjalanan baginda Rasulullah menembus langit yang ketujuh, ya. Berarti kan naik langit yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 sampai 8 dan ke-9. Bujur haja secara fikih, secara syariat menaiki langit yang ke-7, anak berjumpa lawan Tuhan. Kalau secara hakikat anak berjumpa lawan Tuhan itu pinandui dulu nang langit 7 tadi, nang langit yang ke-7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti langit yang ke-7 itu isyaratnya kepada diri kita sifat Allah Ta'ala, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam. Nah, berarti di situ bujur aja melalui langit yang ke-7 Rasulullah berjumpa dengan Allah. Tapi langit yang mana? Langit yang ke-7 menandakan sifat 7. Qudrat. Nah, qudrat Allah Ta'ala di batis kita. Iradat Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala di mana? Di hati. Ilmu Allah Ta'ala di mana? Di otak, akal, pikir. Hayat Allah Ta'ala di mana? Di roh. Sifat sama Allah Ta'ala di mana? Di pendengaran. Sifat basar Allah Ta'ala di mana? Di penglihatan. Sifat kalam Allah Ta'ala di mana? Di pembicaraan, di mulut. Nah, berarti langit yang ke-7 pada diri. Jadi kada jauh. Makanya kan dulu tuh pernah kan kita guru tuh bicara sama Rasulullah itu, Jan, berjumpa dengan Allah Ta'ala itu jakanya ibaratnya itu berduduk satu umat bergitar sedikit di Japai, bekas kedudukan Rasulullah masih panas, berarti di situ-situ juga kan. Nah, jadi Isra Mi'raj itu kepada diri, bukan artinya keluar. Dan juga Rasul itu sebelum diberangkatkan beliau dibersihi hati beliau 4 kali, dibersihi, dicuci hati beliau dengan ilmu, kada berdarah. Nah, jadi kita bilanya anak menerima perintah salat harus karena dulu Tuhan. Bersih dulu artinya zahir batin. Nah, jadi disitulah baginda Rasulullah
sebagai contoh takliman li ummati. Sebenarnya kada sidin kada rigat hati kita nang rigat. Tuh lihat Rasulullah orang yang suci bersih dibersihi, kita pulang magunya dibersihi. Lalu diisi dengan 4 isian: Islam, iman, tauhid, dan marifat. 4 isian: syariat, tarikat, hakikat, marifat. Bilanya salat kada ada isian 4 ini, kada kau salat. Kada ada syariatnya, kada ada tarikatnya, kada ada hakikatnya, kada ada marifatnya. Syariat itu awak, tarikat itu hati, hakikat itu roh, marifat itu diri jat wajibal wujud Allah Ta'ala. Nah jadi nang salat siapa? Ya nang 4 nih tadi nah. Syariat, tarikat, hakikat, dan marifat. Batang tubuh, hatinya, rohnya, dan jat diri Allah Ta'ala. Nah lalu baginda Rasulullah itu, ringkas cerita, diambilkan tunggangan burak dari surga. Beribu-ribu burak lebih. Ada 1 ekor burak yang bersedih, yang menangis, yang tubuhnya kurus kering. Sementara burak yang lain ganal-ganal, lamak-lamak, tertawa, sukaria, bergembira dia. Namun burak yang 1 ini aja nang bersedih. Jadi uja Jibril, wahai burak, kenapa jadi artinya ikam kurus dan menangis dan bersedih, sedangkan burak nang lainnya kakawanan ikam bergembira ria, tertawa dan senang, sementara ikam menangis. Jadi ujar si burak yang kurus kering ini, wahai Jibril, yang kutangiskan ini adalah aku nih rindu dengan tulisan yang bertuliskan Muhammad di dalam surga. Sementara sekarang ini aku tidak pernah melihat siapa itu Muhammad, cuma tahu di nama. Nah berarti orang yang di dalam surga aja artinya kepingin melihat Muhammad, apalagi nang di luar daripada surga. Nah ujar Jibril, pas kebetulan nang ikam merindui, nang ikam artinya oh sekarang kada makan ini, orangnya ada di hadapan dan terpampang di dalam surga itu tulisan Muhammad, itu orangnya. Alangkah gembiranya si burak. Lalu kemudian burak ini siap sudah agar Muhammad mendaki kepada burak. Jadi jar Nabi kita, jar Jibril, ya Muhammad, lajui naik. Jangan berbahasa banyak itu, lajui naik Muhammad. Burak sudah siap. Apa ujar baginda Rasul? Tertahan sebentar Rasulullah. Kenapa? Kenapa ya Rasulullah jadi artinya tertahan? Jadi bagaimana? Ujar Rasulullah, wahai Jibril, yang kau pikirkan ini artinya adakah umatku kainan nang manunggang burak seperti aku juga? Jangan artinya aku aja nang manunggang burak. Karena Muhammad itu contoh. Sidin dibedah hati beliau, dibedah juga kita dengan ilmu, diisi dengan Islam, iman, tauhid, dan marifat. Nah jadi ujar Rasulullah, adakah kaina umatku nang menunggang burak nang kayak aku juga? Nah itu. Jadi tamsilannya, gambarannya, yang namanya burak itu adalah batang tubuh kita atau jasmani kita, itu ilmu hikmah. Kalau ilmu fikih, ilmu syariat, yang namanya burak itu dihiyatul qalbi, bujur aja. Ada kita mengambil ilmu hikmah supaya kita juga Isra Mi'raj. Rasul itu mencontohkan sidin, sebenarnya kada sidin Isra Mi'raj. Jadi mencontohkan kepada umat, takliman li ummati, sebagai contoh bagi umat. Nah lalu yang namanya borak itu kenapa jadi batang tubuh kita? Karena batang tubuh kita ini dinamakan borak, yang menunggangi borak adalah rohani. Roh, kalau yang menunggangi jasad. Nah, jakanya roh ini artinya kada menunggangi jasad, kada bergerak jasad. Roh itu siapa hakikatnya? Ya Muhammad. Makanya anak Abul Arwah wa Adam Abu Basar. Aku bapaknya roh ya Muhammad. Berarti roh kita ini ya Muhammad. Berarti mendaki si burak ini. Buraknya nah, kan bujur. Burak apabilanya mendaki gunung bahandap tangannya, apabilanya turun gunung bapanjang tangannya.
Lihat awak kita, batang tubuh kita, jasmani kita, raga kita. Apabila kita naik gunung, salat berdiri, naik gunung ngarannya, maka berhandap tangannya. Nah, dan apabila burak itu turun gunung, maka berpanjang tangan burak. Itu hikmah dari manusia. Manusia bilanya salat, bilanya naik gunung berdiri, handap tangannya. Bilanya turun gunung, panjang tangannya. Makanya burak itu di dalam surga. Bilanya burak di dalam surga, asal daripada surga, kembali. Nah, karena burak diri kita ini, batang tubuh kita, hasil daripada surga, hasil daripada abah dan mama. Nah, jadi disinilah artinya burak batang tubuh kita. Kan bahari ada gambar burak, batisnya seperti kuda, kepalanya seperti bidadari, seperti malaikat. Itu adalah gambarannya diri kita. Karena diri kita sebagai manusia ini, bilanya kita kada baik, bilanya kita jahat, bila kita zalim, lalu andakan diri kita tak batis binatang ngarannya. Apabila kita berbuat baik, selalu menuntut ilmu dan beramal beribadah, lalu ngarannya malaikat. Nah itu bagus kalau gambaran itu, batisnya binatang kuda, kepalanya kayak manusia bungas. Iya itu diri manusia. Soalnya kita ini berada di tengah-tengah. Bila kada baik, jahat daripada binatang. Bilanya baik, baik daripada malaikat. Nah itu tenang separuh binatang, separuh manusia. Ya mak iya kita ini separuh binatang, separuh manusia. Tapi binatang bilanya pian terbaik. Bilanya pian baik adalah seperti malaikat. Nah lalu naik langit yang ke-9, langit rap-rap ya Tuhan. Disitulah berdialog antara Muhammad dengan Allah Ta'ala. Secara fikih, Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah itu berdua. Berdua berpandiran. Ujar orang syariat, betul. Kalau pengertian secara syariat, Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah itu di langit yang ke-9, sewujud, sehadap, serasa, serahasia. Jadi sewujud itu sebutin wujud aja. Cuma tuh badil berubah nama. Waktu di dunia namanya Muhammad. Setelah Isra Mi'raj naik langit yang ke-9, sampai Muhammad Allah Ta'ala namanya. Apabila turun bernama Rasulullah. Nah ini di dalam riwayat lain, ujar para sahabat, ya Rasulullah, katakanlah kepada kami, kabarkan kepada kami, kayak apa yang namanya Allah, pian berjumpa dengan Allah, kayak apa Tuhan. Lalu di riwayat lain itu ujar Rasulullah, silahkan naik. Hendak melihati Allah Ta'ala, bubun para sahabat. Setelah naik, siapa yang dijumpai? Ternyata tetap Muhammad. Ujar para sahabat, berarti Tuhan pian. Jadi Jasidin memberikan isyarat, berdiam. Amun ikam pada karena Allah Ta'ala kayaknya di salib Quran akhirnya bisa. Nah, padahal secara hakikatnya siapa yang merasa di dalam? Nah di situ. Jadi baginda Rasulullah menerima perintah salat, ini hasilnya. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'raj bagi orang mukmin. Yang namanya mi'raj itu artinya berjumpa, bertemu lawan Allah. Bilanya kita nih di dalam salat kadang merasakan berjumpa kepada Allah, berarti salat kita kadang beriman. Salat kita hanya sebagai orang Islam. Kakanakan salatnya sebagai orang Islam. Orang yang kata di apa-apa sebagai Islam tapi kada beriman. Sia-sia kita salat bila kita kada beriman. Sia-sia salat cuma artinya pikirnya aja salat sebagai orang Islam. Nah, jadi akhirnya Rasulullah menerima perintah salat 50 waktu. Turun baginda Rasulullah berjumpa dengan Nabi Musa.
Ujar Musa, ya Muhammad, apalah oleh-oleh ikam dari Allah Ta'ala. Jadi ujar Muhammad, ya Musa, oleh-olehku adalah ini sholat 50 waktu. Ujar Nabi Musa, tak umpamanya ikam minta keringanan lawan Allah Ta'ala. Umatku ganal-ganal aja kada sanggup menggawi 50 rakaat, apalagi umat ikam. Minta Nabi kita keringanan, dipotong 5, turun 45 aja lagi. Masih lagi ujar Nabi Musa, masih berat ikam. Naik lagi, tertinggal 40. Lagi ujar Nabi Musa minta keringanan, naik lagi minta keringanan 5, akhirnya 35, akhirnya tertinggal 5. Tapi yang salat 5 waktu ini, bila kita menggawe 5 waktu sama dengan 50 waktu, di mana andaknya. Nah, jadikan secara syariat itu, yang namanya kita salat 5 waktu sama dengan 50 waktu, di mana andaknya. Kita Rasulullah 9 kali turun enggak? 9 kali turun minta keringanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tertinggal 5. Ujar Nabi Musa, ya Muhammad, minta lagi keringanan. Subhanallah, ujar Nabi Musa, aku minta keringanan para yang sembahyang. Pasal 5 lagi. Nah, jadi sembahyang 5 waktu sama dengan 50. Lihat kita tahiyat subuh sekali, kita turun tahiyat zuhur, tahiyat 2 kali, 3 sudah. Asar tahiyat 2 kali, 5. Maghrib tahiyat 2 kali, 7. Isya tahiyat 2 kali, 9. Jadi 9 kali Rasulullah turun naik. Kita juga 9 kali turun naik sehari. 1 kali turun 5 potongan, 1 kali turun 5. Sama kita. Bilanya kita salat 1 rakaat, takbirnya 5. Coba lihat. Usalli pada maghrib salat rakaatin dilihat. Allahu Akbar 1 kali takbir. Allahu Akbar rukuk 2. Sampai Allah kali dihitung. Allahu Akbar sujud 3. Allahu Akbar duduk antara 2 sujud 4. Allahu Akbar sujud 5. Jadi 1 rakaat itu 5 takbirnya. 1 kali naik Rasulullah potongan 5. Jadi intinya 5 kali sama dengan 50. Nah, jadi itu hasil daripada salat Isra Mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'raj bagi orang mukmin. Mi'raj itu artinya berjumpa bersama dengan Allah. Bila inya salat tidak merasakan berjumpanya kepada Allah, berarti salatnya hanya sebagai orang Islam. Makanya kan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'raj bagi orang mukmin, berjumpa bertemuan lawan Allah. Nah, berarti Rasulullah di atas itu sekong aja, ada 2. Bukan kayak ini Nabi kita Muhammad ya Allah Ta'ala, tidak. Sedangkan tadi kan Nabi Muhammad dijalankan oleh Allah. Berarti kalimat tauhid, berarti parak benar Allah Ta'ala. Jangan memadakan Nabi kita di bumi, Allah Ta'ala di langit, itu salah. Makanya keluar dalil, man zanna anna Muhammadun arabi baidan bakat kepada. Barang siapa yang memadakan Muhammad dan Allah jauh, maka kufur. Turun Rasulullah pas sudah menerima perintah salat 5 waktu sama dengan 50 waktu. Nah, ini penghasilnya as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'raj bagi orang mukmin, berjumpa. Kalau kepada hakikat yang namanya Isra Mi'raj nih, Isra Mi'raj turun naik. Makanya kan Isra Mi'raj itu berjumpanya Muhammad Allah Ta'ala lah. Nah, Allah nah berjumpa. Makanya jakanya Rasulullah itu kada turun, ya kada bisa bayangan tuh, tapi turun. Tapi menapas kita kalau mau naik aja mau kada turun karena kau naik lagi. Nah ini, jadi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kalau ilmu hikmah, pindahkan daripada perbuatan jasmani kepada rohani. Dulu ini merasa bayang ini, nang beramal rasa ini, nang berzikir rasa ini. Sekarang pindahkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah diberkahi di sekelilingnya. Nah, jadi dahulu ini Masjidil Haram,
pindah kepada Masjid Aqsa, pindah kepada rohani. Jadi nang salat rohani, nang melihat rohani, nang berzikir rohani, yang tadi diberkahi sekelilingnya nih diberkahilah karena adanya roh. Karena adanya roh diberkahi di sekelilingnya. Kawa batis berjalan dikelilingi oleh roh. Kawa mata melihat dikelilingi oleh roh. Kawa telinga mendengar dikelilingi oleh roh. Nah, berarti adalah yang telah diberkahi di sekelilingnya. Berarti intinya Rasulullah itu Isra Mi'raj kada keluar pada diri, nampak kepada diri. Bahari dikira naik lagi nggak satu, kedua, ketiga. Nah itu kan Rasulullah waktu sini Isra Mi'raj turun, ada yang beriman menjadi kafir kada percaya, ada yang kafir menjadi beriman. Nah begitu juga kita Allah Ta'ala, kita kan percaya adanya Allah Ta'ala. Padahal kan tidak kau dilihat, tapi yang namanya beriman, tapi ada yang kufur, yang kada percaya. Nah itu laksana Isra Mi'raj, disitulah artinya percaya atau kada. Nah wajar dalam ditempuh 500 tahun dengan menunggang kuda, satu mata ditempuh. Makanya pulang ada di situ kalimat perjalanan Isra Mi'raj, jakanya ibaratnya itu menembus menunggang kuda. Nah 500 tahun andai kata nyata 500 tahun menunggang kuda. Coba bagaimana diri kita, tafakur diri kita ada adalah tara. Nah itu mungkin kita tuh mencari sama Nabi Musa. Nabi Musa nih mencari tara terus paulining ada terdapat. Tapi mun Nabi Musa berdiam tafakur, disitulah adanya Allah Ta'ala. Nah jadilah hasil Isra Mi'raj ini sedikit aja, yaitu salat. Tetapi salat ini yang marifat, yang mengenal. Jadi kan ada orang bertanya, mana guru jar salat kah dahulu jar mengenal Tuhan. Amun bahari itu ya memang mengenal Tuhan berdahulu. Perintah salat kada. Sekarang lah sambil artinya salat sambil menuntut ilmu marifat. Nah jangan salat meninggalkan ilmu marifat, jangan menuntut ilmu marifat meninggalkan salat. Nah jadi ada orang bertanya, nggak Pak Guru, mana didahulukan? Menuntut ilmu kah salat? Kalau memang bahari, salat bahari. Belum ada perintah, mana Tuhan? Sekarang sudah ada. Lalu kita keduanya salat 3 waktu, menuntut ilmu marifat juga. Nah jadi hasil dari Isra Mi'raj berjumpa kepada Allah. Hasil daripada yang namanya burak ini. Burak nih, sekilas mata memandang. Pian babijim keingatan rumah. Nah sekilas mata memandang lah. Mun pandangan jahir terdinding dengan rumah. Tapi kalau batin tembus, nah kelihatan rumah pian. Betul. Jadi jangan ragu lagi bahwa hasil Isra Mi'raj itu pada diri. Jadi hasil daripada Isra Mi'raj tadi, salat 5 waktu menjadi 50 situ anakannya. Dan hasilnya as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'raj bagi orang mukmin, berjumpa bertemuan. Nah jadi ini hasil Isra Mi'raj. Karena di dalam salat itu lengkap, syahadatnya ada, puasanya ada, zakatnya ada, dan hajinya ada. Nah, makanya mengenal Tuhan dulu. Bila sudah kenal dengan Tuhan, ayo salat. Jadi sekarang gawe keduanya. Salatnya digawe, mengenal Tuhan ini dituntut. Bahari itu bujur aja mengenal Tuhan karena sembayangan itu bahari belum ada perintah. Sekarang sudah ada. Nah jadi turun Rasulullah, banyak orang yang kada percaya karena Isra Mi'raj sidin hanya sekejap. Nyata kan Tuhan pada diri sudah. Kan dari Tuhan menjalankan hambanya berarti ada. Kenapa naik langit yang ke-7? Itu menandakan sifat 7. Bila kita kada mengenal sifat 7, tak lambat mengenal Tuhan. Karena jalan sifat 7 ini tahu kan kudrat. Kudrat itu kan jalan Allah Ta'ala, berarti ada Allah Ta'ala. Iradat karena Allah Ta'ala, ilmu tahunya Allah Ta'ala, hayat hidup Allah Ta'ala, sama pendengar Allah Ta'ala, besar penglihatan Allah Ta'ala, dan kalam pembicaraan Allah Ta'ala. Jadi yakin bahwa berjumpanya
dengan Allah Ta'ala melalui langit yang ketujuh. Sifat tujuh ada pada diri kita. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.